Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Miss yang soleh dan soleha? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat ya, sehingga bisa mengikuti pembelajaran tematik hari ini. Kalau sebelumnya kita membahas lambang negara dan lambang sila Pancasila beserta maknanya, maka hari ini kita akan membahas nilai-nilai yang terkandung di dalam sila Pancasila. Semuanya sudah siap? Siapkan alat tulisnya dan catat hal-hal yang dianggap penting. Kita mulai dari sila yang pertama. Sila pertama, lambangnya adalah bintang. Ini menunjukkan sikap kerohanian dari bangsa Indonesia yang mempercayai adanya Tuhan. Nah, maka nilai yang terkandung di dalam sila pertama adalah 1. Takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. 1. Ya. Yang kedua, toleransi dan penghormatan terhadap agama dan kepercayaan yang lain. Yang ketiga, kerukunan antar umat beragama. Bagaimana contoh pengamalannya? Dari takwa kepada Tuhan yang Maha Esa, contoh pengamalannya adalah kalian beribadah sesuai dengan kepercayaan dan agamanya masing-masing. Sholat, puasa, kemudian menghargai orang lain yang sedang menjalankan ibadah. Oke, itu adalah contoh pengamalan dari sila yang pertama. Baik, selanjutnya sila yang kedua. Sila yang kedua mengandung nilai persamaan derajat dan menghargai hak asasi manusia serta cinta perdamaian. Bagaimana contohnya? 1. Bersikap tenggang rasa terhadap orang lain atau dengan kata lain tepa saliro. Kemudian menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan serta menjaga kelestarian lingkungan. Itu adalah contoh pengamalan dari sila kedua. Sudah paham? Selanjutnya adalah sila yang ketiga. Dilambangkan dengan pohon beringin. Betul. Nah, nilai yang terkandung di dalam sila yang ketiga adalah persatuan. Persatuan inilah yang mengikat warga negara Indonesia sehingga menjadi seperti sekarang. Persatuan ini pula yang mampu mengusir penjajah dari bumi Indonesia. Apa contohnya? 1. Rasa nasionalisme yang tumbuh di dalam hati. Apa rasa nasionalisme? Nasionalisme adalah rasa cinta tanah air, mencintai bahasa Indonesia, mencintai budayanya, juga mencintai seluruh kekurangan dan kelebihan yang ada di dalam bangsa Indonesia. Kalau kekurangannya berusaha untuk diperbaiki dan kelebihannya ditonjolkan di negara lain sehingga membuat Indonesia berwibawa. Selanjutnya, contoh yang kedua adalah rela berkorban demi bangsa dan negara. Siap? Kalian harus menjadi generasi yang seperti itu hingga membuat Indonesia maju ke depan dan dihargai oleh dunia. Ayo kita bersama-sama bangun Indonesia. Siap ya? Baik, selanjutnya sila yang keempat. Sila keempat dilambangkan dengan kepala banteng. Kenapa yang dipilih adalah binatang banteng? Karena banteng merupakan salah satu binatang yang sangat suka berkelompok dan bekerja sama. Nilai yang terkandung di dalam sila keempat adalah musyawarah untuk mufakat. Di antaranya, tidak memaksakan kehendak terhadap orang lain. 2. Menghargai pendapat orang lain dengan bijak. Selanjutnya, melaksanakan setiap keputusan bersama dengan bertanggung jawab. Dan selalu mendahulukan kepentingan umum. Itu adalah nilai-nilai yang terkandung di dalam sila keempat. Siap? Baik anak Miss yang soleh dan solehah, kita tiba di sila kelima, sila yang terakhir yang dilambangkan padi dan kapas. Apa yang terkandung di dalam sila kelima? Sila kelima mengandung nilai 1, keadilan. Yang kedua, keseimbangan antara hak dan kewajiban. Kalian tentu masih ingat apa yang namanya hak, apa yang namanya kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita kerjakan sebagai rasa tanggung jawab. Kemudian, hak adalah sesuatu yang boleh kita terima, yang harus kita terima sebagai konsekuensi setelah melaksanakan kewajiban. Selanjutnya,
nilai yang terkandung di dalam sila kelima adalah menghargai orang lain, kemudian bekerja keras untuk mewujudkan keadilan yang merata. Apa contoh pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari? Membantu ibu di rumah, membantu orang bekerja bakti, itu juga termasuk pengamalan dari sila kelima. Kemudian tidak boros, bersikap hemat, kemudian belajar, giat, dan mewujudkan cita-cita, berdoa, bekerja keras sampai berhasil. Itu adalah contoh pengamalan dari sila yang kelima. Sudah paham semuanya? Mudah-mudahan paham dan bermanfaat ya. Sungguh kita harus berterima kasih kepada para founding father atau para pendiri bangsa yang telah merumuskan Pancasila sehingga menjadi pandangan hidup bagi warga negara Indonesia. Selanjutnya, jika ada pertanyaan seperti ini, Miss, apakah Pancasila itu hanya berlaku untuk manusia saja? Inilah yang akan jadi tugas kalian. 1. Tugasnya adalah cari tahu pengamalan nilai Pancasila untuk sesama manusia. Kemudian, bagaimana juga pengamalan nilai Pancasila terhadap semua makhluk hidup. Masing-masing contohnya 2. Miss tunggu, tulis di buku tulis, difoto, kemudian kirimkan kepada wali kelas masing-masing. Sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Kita bertemu lagi di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum.